Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Oktalani, NIM 19 11 11 0016. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, dari lokal HKI 2C, mata kuliah Bahasa Arab. Baiklah, di sini langsung saja. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan isim dan juga contohnya. Jadi, isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat dan juga tempat dan waktu. Contohnya yaitu Zaidun, artinya adalah Zaid. Ini isim alam, yaitu menunjukkan nama orang. Nah, kalau tempat yaitu Jakarta, artinya Jakarta. Ini menunjukkan nama tempat. Yang kedua itu adalah menjelaskan apa itu isim ghairo musharif. Nah, jadi isim ghairo musharif ini adalah isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya Fatimatun. Nah, Fatimatun itu artinya Fatimah. Ini menunjukkan bahwa Fatimah ini seorang perempuan. Nah, untuk nama laki-laki yang berakhiran huruf tarmarbuton itu adalah contohnya Tolhatun, artinya Tohalla. Nah, di situ ada huruf marbutonnya. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan isim muzakkar, atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan isim muzakkar dan juga berikan contohnya. Jadi isim muzakkar itu adalah isim yang berjenis laki-laki, baik berupa manusia ataupun hewan. Contohnya adalah Isa, itu artinya Isa, ini menunjukkan untuk laki-laki yang berupa manusia. Kemudian Dikun, ini artinya atau terjemahnya adalah ayam jantan, ini menunjukkan laki-laki untuk hewan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan isim muannas. Nah, isim muannas ini adalah kebalikan dari isim muzakkar tadi. Nah, jadi isim muannas ini adalah isim yang berjenis perempuan. Jadi baik berupa hewan ataupun baik berupa manusia. Contohnya adalah yang manusia itu adalah hamilun, artinya hamil. Nah, ini adalah untuk kata sebutan contoh kata perempuan. Nah, yang kedua itu untuk contoh hewan, ini adalah dahajatun. Nah, berarti ayam betina, ini untuk hewan yang betina. Kemudian yang kelima itu bagaimana cara kita membedakan antara isim muzakkar dan isim muannas. Sebenarnya dapat ditinjau dari jenis keduanya, bahwasanya isim muzakkar yang dilaki-lakikan, sedangkan isim muannas itu yang diperempuankan. Maka untuk membedakan antara isim muzakkar dan isim muannas, kita harus mengetahui ciri-ciri muannas terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena isim muzakkar adalah isim yang tidak terdapat pada ciri-ciri isim muannas. Jadi itu. Kemudian yang keenam itu adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan isim nakhiro. Jadi isim nakhiro itu adalah isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum. Contohnya insanun, terjemahannya adalah manusia. Nah, ini masih bersifat umum karena apa? Belum pasti manusia itu siapa. Maknanya dari insanun ini masih umum karena dia menunjukkan pada sesuatu yang tertentu. Artinya manusia itu masih mencakup seluruh manusia, masih luas. Jadi isim nakhiro ini biasanya diakhiri dengan tanwin. Yang berikutnya itu yang ketujuh itu adalah isim ma'rifah, isim yang menunjukkan makna tertentu. Isim ma'rifah ini adalah kebalikan dari isim maksudnya isim nakhiro tadi. Berarti isim ma'rifah ini sudah tidak umum lagi. Contohnya al-masjidun, artinya masjid itu. Nah, berarti di sana kan sudah ada kata itu, berarti sudah menunjukkan suatu dengan tertentu atau khusus. Kemudian yang kedelapan itu menjelaskan bagaimana cara membedakan antara isim ma'rifah dan isim nakhiro. Nah, isim nakhiro itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang umum atau makna yang tidak ditentukan. Seperti contohnya buah-buahan. Nah, buah-buahan ini sangat
umum, artinya masih sangat luas. Nah, dan biasanya isim nakhiroh itu diakhiri dengan tanwin. Kemudian isim ma'rifah, sedangkan isim ma'rifah ini adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang khusus. Nah, seperti Alkitabun. Nah, buku itu berarti isim ma'rifah ini sudah menunjukkan sesuatu dengan cara khusus atau sudah jelas. Nah, biasanya isim ma'rifah ini itu ditandai dengan huruf alif lam seperti Alkitabun, di situ ada al. Selanjutnya itu ada yang ke-9, ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan fi'liyah dan juga syarat-syarat dan juga contohnya. Jumlah adalah kalimat dan fi'liyah adalah fi'il atau kata kerja. Jadi jumlah fi'liyah berarti kalimat yang diawali dengan kata kerja. Syarat-syarat jumlah fi'liyah itu harus ada kata fi'il dan fa'il. Berarti harus ada kata kerja dan juga pelakunya. Contohnya adalah Zakhalla Zaidun. Artinya Zaid masuk. Nah, sebagai fa'il atau pelakunya di sana itu adalah Zaid. Kemudian yang ke-10 adalah jumlah isimnya, menjelaskan jumlah isimnya dan juga syarat-syarat dan contohnya. Jadi jumlah isimnya adalah jumlah kalimat yang diawali dengan huruf kata benda. Syarat-syaratnya juga kalimatnya ini harus terdiri dari susunan mubtada dan khabar. Terjemahan dari jumlah isimnya dengan izin muzakkar itu adalah artinya ketika mubtada dan muzakkar, mubtadanya muzakkar, maka khobar juga harus muzakkar. Antara mubtada dan khobar juga harus sama-sama mufrad atau tasniyah atau jamak. Kenapa demikian? Karena mubtada dan khobar harus mempunyai sifat yang sama. Contohnya Aisyah qaimun. Nah, artinya itu Aisyah berdiri. Di sana Aisyah tun sebagai mubtada sedangkan qaimun sebagai khobar, sama-sama isim mufrad atau kata benda tunggal. Dan muannas atau kata benda yang berjenis kalimat perempuan diakhiri dengan kasroh. Ke-11 itu fi'il lazim dan contohnya fa'il muzakkar. Ini menjelaskan fi'il lazim adalah fi'il yang hanya memiliki fa'il atau pelaku yang tidak memiliki maf'ul bi atau objek. Nah, berarti fi'il lazim ini dia tidak memerlukan objek untuk menyempurnakan kalimatnya. Contohnya ja'a Zaidun, artinya Zaid datang. Nah, kata datang dan duduk itu tidak membutuhkan objek. Kemudian yang ke-11 itu adalah fi'il mutadi dan contohnya fi'il muzakkar. Fi'il mutadi ini adalah kebalikan dari fi'il lazim tadi. Fi'il mutadi ini tidak hanya cukup memiliki satu atau pelaku, tetapi harus dilengkapi dengan maf'ul bi, artinya fi'il mutadi ini membutuhkan objek lebih dari satu. Contohnya Yansira Amirun Zaidun, artinya Amir sedang menolong Zaid. Jadi fa'ilnya adalah Amir sedangkan objeknya adalah Zaid. Nah, yang ke-13 adalah menghafalkan isim syarah dan mufrad mutsana jama. Isim isyarah merupakan kata tunjuk ini dan itu. Dalam kata tunjuk ini itu harus diketahui dulu termasuk muzakkar atau mu'annas. Nah, contohnya isim mu'annas untuk kata ini itu contohnya adalah misalkan hazihi anisatun, ini seorang nona. Jika ingin menjadikannya dua orang itu kita harus menjadikannya hatani anisatun, otomatis dia berubah menjadi ini dua orang nona. Kemudian jika ingin menjadikannya jamak kita harus merubahnya haulai anitana, otomatis dia berubah menjadi ini banyak nona. Nah, kemudian untuk kata kerja isim muzakkar, kata kerja laki-laki untuk ini itu adalah misalkan tilka zalika waladun, artinya itu seorang anak kecil. Jika ingin menjadikan dua maka kita rubah zanilka auladuni, berarti dia berubah menjadi itu dua orang anak kecil. Kemudian jika kita ingin menjadikannya jamak kita berubahkan lagi
ulaika aulada. Nah, berarti dia berubah itu banyak anak kecil. Nah, mungkin kalau yang tidak berakal, untuk mu'anas itu seperti haza saburatun, ini papan tulis. Hazani saburatani, ini 2 papan tulis. Setelah itu haulai saburatani, ini banyak papan tulis. Nah, itu untuk kata jamaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.